Pada 10 Maret 1965, gedung McDonald di Singapura diledakkan oleh bom. Ledakan ini menewaskan 3 dan melukai kurang lebih 30 orang. Trauma serta kebingungan tersebar di seluruh Singapura. Dalang di balik ledakan ini adalah 2 marinir Indonesia. Namun, aksi ini bukan semata-mata menargetkan Singapura, melainkan seluruh Malaysia, baik di Semenanjung hingga utara Kalimantan. Pesan Indonesia adalah satu, bahwa serangan-serangan serupa tidak akan berhenti sampai tujuan Indonesia tercapai, yakni kehancuran Federasi Malaysia. Belum genap 1 dekade Malaysia merdeka dan menyatukan Singapura, Sabah, dan Sarawak, diyakini harus melawan agresi Indonesia, negara yang sebelumnya dianggap sebagai saudaranya sendiri. Tentu, banyak faktor yang berkontribusi pada pertikaian Indonesia dan Malaysia. Video ini adalah bagian pertama dari 2 seri yang hendak menjelaskan mengapa kedua bangsa serumpun ini dapat terjerumus dalam peperangan. Sejak dahulu, Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang erat selama masa kerajaan Sriwijaya dan Melaka. Tidak seperti di Eropa, kerajaan-kerajaan kuno tersebut tidak memiliki batas wilayah. Kekuasaan seorang raja diukur dari banyaknya pengikut, bukan luas wilayahnya. Akibatnya, terdapat interaksi yang kuat melalui pernikahan, perdagangan, dan imigrasi antara Semenanjung Malaya dan Sumatera. Lalu, penjajahan pun datang, dan dengannya, konsep akan perbatasan. Dalam upaya menandingi dominasi Belanda sebagai pusat perdagangan di Batavia, kedua negara menandatangani Anglo-Dutch Treaty yang membagi daerah kekuasaan antara Inggris di Semenanjung Malaysia dan Belanda di Nusantara. Lalu, Bernese Agreement membatasi daerah kekuasaan antara Inggris dengan Siam. Kemudian, seorang Inggris bernama James Brooke menjadi raja di daerah yang kini bernama Sarawak. Dan Sabah pada akhirnya dikuasai oleh perusahaan Inggris bernama North Borneo Chartered Company. Untuk membangun wilayahnya, Inggris mendatangkan ribuan, bahkan jutaan pekerja asing dari Tiongkok dan India sebagai kuli dan buruh. Seiring berjalannya waktu, orang Malaysia semakin tidak puas dengan penjajahan Inggris. Pasalnya, kedatangan pekerja asing dalam jumlah besar ini semakin memojokkan bangsa Melayu yang masih dipaksa untuk bekerja di perkebunan. Alhasil, kekecewaan terhadap sistem penjajahan Barat bercampur dengan kecurigaan pada orang-orang pendatang. Mereka merasa bahwa pendatang lebih diuntungkan dalam penjajahan Inggris daripada orang asli Melayu. Solidaritas antara orang Malaysia serta Indonesia pun semakin erat dengan bertumbuhnya ideologi serta aliran pemikiran anti-penjajahan. Di Universitas Al-Azhar di Kairo serta Sultan Idris Training College di Malaysia, mahasiswa asal Indonesia dan Malaysia kerap menjalin organisasi bersama. Beberapa bahkan mengagumi Soekarno dan berpartisipasi dalam revolusi Indonesia tahun 1945. Dari interaksi di universitas-universitas ini, ada pertukaran ide-ide yang menghendaki persatuan. Ada yang menghendaki persatuan atas dasar agama Islam, dan ada juga yang menggunakan sosialisme dan nasionalisme.
Tokoh Malaysia seperti Ibrahim Yaakob, pendiri dari Kesatuan Muda Melayu, menginginkan tidak hanya kemerdekaan dari Inggris, namun juga menghendaki persatuan dengan Indonesia atas dasar nasionalisme serta kejayaan kerajaan kuno seperti Sriwijaya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang yang kala itu menjajah Indonesia dan Malaysia bahkan mempertemukan Ibrahim Yaakob dengan Soekarno. Dalam pertemuan singkat itu, mereka menyetujui bahwa sesuai dengan rapat BPUPKI, kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang akan mencakup wilayah Indonesia beserta Malaya dan Borneo Utara. Tetapi, impian ini kandas. Jepang menyerah pada sekutu. Seketika, terjadi vakum kekuasaan dan kekacauan di Nusantara. Await the announcement from the president that the Japs have surrendered unconditionally. Specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tetap berpegang pada janji kemerdekaan dari Jepang. Namun, kelompok pemuda mendorong Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Akibat dari proklamasi yang terburu-buru tersebut, Jepang tidak sempat mengatur persatuan antara kedua negara secara matang. Dan ketika proklamasi diumumkan pada 17 Agustus 1945, Malaysia tertinggal. Inggris tidak tinggal diam. Kesempatan ini digunakan olehnya ketika dia kembali ke Malaysia. Sementara Indonesia sedang sibuk melawan Belanda, Inggris memberikan tawaran kemerdekaan terhadap Malaysia. Dan inilah yang membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin memburuk. Pada tahun 1946, terjadi revolusi sosial di Sumatera. Kaum nasionalis serta komunis Indonesia menyerbu berbagai kesultanan di Sumatera Timur. Keluarga serta pendukung Kesultanan Langkat, Serdang, Asahan, dan Indragiri ditangkap bahkan dibunuh sebagai upaya untuk memberangus sisa-sisa feodalisme di Indonesia. Bagi Malaysia yang menganggap kesultanan tersebut sebagai sesama kaum Melayu, nasib serupa dapat menimpa mereka apabila bersatu dengan Indonesia. Malaysia yang anti-komunis percaya bahwa bersatu dengan Indonesia sama saja dengan menghancurkan budaya Melayu di Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, Inggris memberikan tawaran yang lebih menarik, yakni Inggris tidak akan menghapus Kesultanan Melayu di Malaysia. Home rule for Malaya is discussed in London between Federation leaders and the British government. Setelah berdebat panjang antara Inggris dan United Malay National Organization atau UMNO, kemerdekaan Malaysia disetujui pada tanggal 31 Agustus 1957 sebagai negara federal. For the celebrations marking the independence of the Federation of Malaya, which will spotlight Malaya as the world's newest independent country. Sir Donald McGillivray, last of the British High Commissioners, arrives at King's House to sign the new agreement. He is accompanied by His Highness Tuanku Abdul Rahman, the newly elected first paramount ruler. Ini tidak cukup bagi Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pertama. Pasalnya, ia ingin memastikan bahwa etnis Tionghoa dan India semakin menjadi minoritas di dalam Malaysia. Untuk mencapai hal tersebut, Tunku Abdul Rahman berupaya untuk menyatukan Singapura, Sarawak, dan Sabah. Dan dia harus berhati-hati. Pertama, dia harus tidak memprovokasi Indonesia karena masih banyak di antara populasi di Malaysia yang pro-Indonesia. Kedua, dia harus meyakinkan masyarakat Sabah dan Sarawak bahwa pada dasarnya mereka juga Melayu. Pada 30 Juli hingga 5 Agustus 1963, pemimpin Indonesia, Malaysia, serta Filipina bertemu di Manila. Mereka bertiga setuju untuk menunda penggabungan Sarawak dan Sabah dengan Malaysia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin oleh U Thant akan melakukan riset dan menentukan apakah masyarakat Sabah dan Sarawak ingin bersatu dengan Malaysia atau tidak.
Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga setuju untuk tidak melibatkan militer asing dalam proses ini. Dan dengan demikian, hal ini juga didukung oleh Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, namun tidak oleh Inggris. Inggris percaya bahwa hal ini hanyalah tipu daya Presiden Soekarno yang hendak menghalangi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Pada akhir Agustus 1963, Duncan Sandys mengunjungi Malaysia dan mendorong pemersatuan secepat mungkin, meski hal tersebut melanggar persetujuan Manila. Bersama dengan Tunku Abdul Rahman, Malaysia dan Inggris mengumumkan bahwa pemersatuan Malaysia akan dilakukan pada 16 September 1963. Persidangan penting mengenai Malaysia diadakan di antara pemimpin-pemimpin Melaya dengan jemaah Menteri British. Selepas sekian berunding, Tunku Abdul Rahman dan Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan pun mewujudkan perjanjian bersejarah atas Malaysia itu. Agung dalam persetujuan itu ialah masa peralihan dan penyerahan kedaulatan. Amarah Soekarno pun meluap. Pengumuman yang disampaikan secara tiba-tiba, tanpa persetujuan dengannya, dijadikannya sebagai bukti bahwa Malaysia tidak lebih dari boneka penjajahan yang lebih patuh pada dorongan Inggris. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris yang mendurhakai Merdeka Negeri menjala. Tentu Abdul Rahman bukan antek daripada imperialisme. Di Jakarta, kedutaan Malaysia dan Inggris diguncar dengan kerusuhan, dan di mana-mana kampanye untuk mengganyang Malaysia dikumandangkan. AS, Selandia Baru, dan Australia turut kecewa akan keputusan Inggris yang tergesa-gesa. Meskipun pada akhirnya studi U-Tan menyatakan bahwa Sabah dan Sarawak memang bersedia bergabung dengan Malaysia, amarah Indonesia dan Filipina sudah tidak dapat terbendung. And from the Indonesian capital of Jakarta, President Sukarno hurls out his threats to crush Malaysia. 10 terjadung Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Kini, Malaysia harus berhadapan dengan Indonesia. Indonesia, negara yang memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara. Angkatan bersenjatanya sudah ditempa di Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Belum lagi, Indonesia memiliki masyarakat yang sangat militan dan dengan sukarela membentuk berbagai milisi yang siap dikirim ke Malaysia. Pertempuran tinggal menunggu waktu, dan negara Malaysia yang baru ini hanya dapat bersiap diri. Pada tahun 1960-an, Asia Tenggara diguncang dengan dua peperangan, yakni Perang Vietnam. The new communist campaign in Vietnam continues. Just after midnight their time. It seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. Dan yang jarang diketahui oleh dunia, perang antara Indonesia dan Malaysia, atau sering disebut sebagai konfrontasi. President Sukarno's military campaign against Malaysia began 1 year ago. President Sukarno has steadily built up his nation's armed forces. Once British troops are committed, their support involves a good deal more than the odd helicopter dropping rations. The Australians, too, have come north to watch the coast and the intentions of Indonesia. Kedua negara memiliki alasan untuk mencurigai satu sama lain. Namun, pada tahun 1963, Indonesia
mengumumkan untuk menyerang terlebih dahulu. Sejenak, Indonesia memiliki keuntungan jumlah populasi dan angkatan bersenjata yang dapat dengan mudah menaklukkan Malaysia. Tapi, Indonesia gagal mencapai hal tersebut. Mengapa? Dari segi korban jiwa, konfrontasi memang tidak sesengit Perang Vietnam. Namun, hasil dari konflik tersebut akan sangat menentukan arah dari Perang Dingin. Indonesia serta Malaysia terletak di rute perdagangan penting, yakni di Selat Malaka dan Selat Sunda. Dan tidak seperti Vietnam, konfrontasi terjadi lebih dekat dengan negara persemakmuran, yakni Australia serta Selandia Baru. Faktor geografis ini menjadi bahan pertimbangan bagi Inggris serta AS untuk mewaspadai nasib kedua negara Asia Tenggara tersebut. Apabila keduanya jatuh ke tangan blok komunis, perdagangan internasional yang mengandalkan pelayaran dapat dengan mudah dikuasai. Atau, lebih parahnya lagi, negara persemakmuran lain dapat menjadi target empuk di kedepannya. Sementara itu, Indonesia justru khawatir bahwa posisi yang strategis ini malah menjadikan dirinya sebagai target dari imperialisme. Dalam hal ini, Malaysia bisa saja menjadi kaki tangan dunia barat yang hendak memecah belah Indonesia. Di tahun 1950-an, misalnya, Indonesia tengah melawan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Alih-alih membantu Indonesia, Malaysia malahan menampung beberapa pemberontak PRRI di negaranya. Lebih parah lagi, sekutu Malaysia, Inggris, secara aktif mendukung pemberontakan ini. Dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, pemersatuan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak ditolak sekuat mungkin oleh Indonesia. Ketika konfrontasi dikumandangkan pada tahun 1963, Indonesia baru saja merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tentunya, pengalaman bertempur ini seharusnya menjadikan konfrontasi sesuatu yang mudah. Namun, ada satu masalah genting. Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, tidak menghendaki peperangan terbuka dengan Malaysia karena beberapa pertimbangan. Pertama, tidak seperti Irian Barat, Malaysia mendapatkan perlindungan dari Inggris dan negara persemakmuran lain. Perang terbuka dengan Malaysia tentu akan mengepung Indonesia di antara Inggris di utara, serta Australia dan Selandia Baru di selatan. Kedua, perang terbuka dengan negara-negara barat juga akan mendorong Indonesia untuk mencari bantuan ke negara komunis lain, seperti RRC dan Uni Soviet. Dan hal itu akan menguntungkan kedudukan PKI dalam politik nasional. Namun, apabila TNI tidak menyerang Malaysia, reputasi militer dalam politik nasional dapat menurun. Lagi pula, militer juga khawatir akan banyaknya populasi etnis Tionghoa di Malaysia yang dicurigai memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina. Tanpa diketahui oleh TNI, Inggris pun sebenarnya enggan untuk berperang dengan Indonesia. Melihat betapa kacaunya dan banyaknya korban jiwa di Vietnam, Inggris merasa bahwa peperangan merupakan suatu hal yang harus dihindari. Apalagi kala itu dia sudah kehilangan banyak wilayah jajahannya.
Tanpa disadari oleh kedua pihak, militer Indonesia dan pemerintahan Inggris sebenarnya memiliki rencana yang sama. Keduanya akan tetap memperlihatkan komitmen mereka untuk menjaga kepentingan serta reputasi mereka. Namun, di saat yang sama, menghindari peperangan terbuka. Inggris hanya akan berfokus untuk mempertahankan wilayah Malaysia, sementara Indonesia akan menjaga intensitas serangan seminimum mungkin. Militer Indonesia juga melibatkan banyak milisi dan pasukan sukarela untuk mengurangi keterlibatan militer Indonesia. Salah satu dari milisi bentukan Indonesia adalah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU yang didominasi oleh etnis Tionghoa di Kalimantan. Pertempuran pun terjadi, meskipun tidak sebesar yang ditakuti oleh Inggris. Indonesia memiliki beberapa cara untuk menyerang Malaysia. British troops have been fighting in the so-called Indonesian confrontation. Indonesia's object is to overthrow the newly independent nation of Malaysia. She's using the classic methods of border infiltration and then subversion beyond. Pertama, serangan secara langsung di Tebedu, Tawau, Kalabakan, Sebatik, serta beberapa tempat di Kalimantan Utara misalnya, sering terjadi pertempuran antara Indonesia serta Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Day and night, sentries are watching the Indonesian bank of a river from a secret observation post. Somewhere on the other side are rumored to be at least 500 well-armed troops. Namun, cara serangan secara langsung ini pun memiliki hambatan yang signifikan. Kalimantan yang dipenuhi dengan hutan yang masih lebat dan pembangunan yang masih terpusat jauh di Jawa sangat menghambat logistik dan persenjataan bagi pasukan di lapangan. Of a border which stretches for 1,000 jungle miles. Because of the closeness and the denseness of the jungle, which you feel is all around you, visibility is very seldom more than about 10 or 20 yards in the jungle. Lebih parah lagi, tidak ada peta yang mumpuni akan area operasi. Salah satu anggota TNI bahkan mengatakan bahwa satu-satunya peta Kalimantan yang diberikan bagi mereka hanyalah gambar yang disobek dari buku pelajaran sekolahan. Karena sering menghadapi kegagalan, Indonesia pun mencoba taktik lain, sabotase dan pengeboman. Taktik ini banyak dilakukan di Singapura. Serangan-serangan tersebut mendorong pemimpin di Singapura untuk mengecam tindakan Indonesia. Indonesia juga mencoba meyakinkan beberapa masyarakat Malaysia untuk melakukan revolusi di negaranya sendiri. Tetapi, hal ini tetap saja gagal karena kekurangan perlengkapan. Pada tahun 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia, yang berarti rencana untuk menggagalkan pembentukan Malaysia mulai membuahkan hasil. You see, the whole of my adult life I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. You know, as a people connected by geography, economics, and ties of kinship, would you mind if we stop for a while? Namun, Presiden Soekarno tetap tidak berhasil memenuhi ambisinya untuk mengganyang Malaysia. Telah terjadi percobaan kudeta di Indonesia. Dan dengan demikian, seluruh prioritas pemerintahan dialihkan ke dalam negeri. Meski kudeta ini digagalkan, kekuasaan Presiden Soekarno berkurang sangat signifikan sebelum akhirnya digantikan dengan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto
mengambil langkah yang berbeda daripada Soekarno. Dia berdamai dengan Malaysia dan berupaya mengakhiri konfrontasi. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia resmi berdamai. Periode konfrontasi pun berakhir.